wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buhandani, guru Mapel Kurdis sekaligus mahasiswa PPG Daljab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 77129 5109, NIM PPG 2440411137. Pada hari ini Senin 5 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MI Sukasirna untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan mata pelajaran Quran Hadis dan tema surah Al-Qadar. Selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa biar belajar kita ada dalam kelancaran. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mau absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Novina. Kenapa? Hadir. Selanjutnya kita belajar pelajaran Kurdis atau pelajaran Quran Hadis tentang surah Al-Qadar. Perlu diketahui tujuan turun surah Al-Qadar untuk memenuhi, untuk mengimbangkan usia-usia umat yang terdahulu. Sehingga kalau kita ibadah bertepatan dengan malam Qadar, maka nilainya seperti ibadah 84 tahun. Jadi beruntung sekali kalau kita beribadah bertepatan dengan malam Qadar, maka bernilai seperti ibadah 1000 bulan. Mari kita dengarkan surat Al-Qadar bersama-sama. Sebab mendengar Al-Quran la'allakum turhamun, pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah hafal semuanya Al-Qadar? Sudah. Boleh baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba perhatikan ya ke depan pada rekor surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini termasuk surat Al-Makkiyah dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa surat Al-Qadar itu surat yang ke-97 dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Makkah, membahas malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Kalau kita lihat surat Al-Qadar ini adalah surat yang memberi keistimewaan terutama bagi umat Nabi Muhammad SAW yang usianya pendek-pendek kalau dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Maka diturunkannya surat Al-Qadar terutama pada bulan Ramadan bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, turun Al-Quran, bahwa harus kita ketahui Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai iman, sebagaimana dauhan di daun Rasul, manjal Al-Quran amamahu yasubu gajalan. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai iman, maka Al-Quran akan menuntun kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berpendapat bahwa Al-Qadar itu malam yang penuh. Maksud yang penuh bahwa para malaikat turun ke alam dunia memberi salam kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah kita menyimak bacaan surat Al-Qadar, tema selanjutnya sesi tanya jawab. Fokus semuanya, siap semuanya? Siap. Pertanyaan pertama, coba lihat pada fokus. Yang tahu silakan acungkan tangannya.
tahukah kamu bahwa ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Siapa yang tahu? Bapak Hilman? Malam Lailatul Qadar. Tepuk tangan buat Hilman. Selanjutnya, pertanyaan kedua, seperti tadi, kalau tahu jangan ragu, kalau tahu jangan diam. Jawab. Bapak minta untuk semua siswa membacakan surat Al-Qadar dengan seksama. Coba baca bersama. Semangat. Tugas kalian sekarang membuat kaligrafi surat Al-Qadar dengan tugas satu surat Al-Qadar dikerjakan dengan 2 orang siswa, maksudnya untuk membentuk kebersamaan antara siswa dan siswa. Siap? Ya, Bapak sekarang berikan kertasnya satu persatu, satu untuk 2 orang. Jadi itu ilmuwan. Kerjakan dengan sama, dengan rapi, baik harokatnya maupun huruf-hurufnya. Nanti Bapak nilai. Sekarang Bapak mau bertanya apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan panggil 2 orang ke depan untuk membacakan hasil tugasnya sekaligus membacakan artinya. Setelah dibaca Al-Quran dan artinya, langsung tempel di tempat yang telah disediakan. Berarti semuanya? Ya, tugas pertama pada Ajam dan Azhar, sudah ke depan. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siap-siap untuk tugas yang kedua. Setelah Ajam dan Azhar, Bapak panggil Hilwan dan Farlan ke depan untuk membacakan hasil tugasnya sekaligus dengan artinya, langsung tempel di tempat yang telah disediakan. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Langsung tempelkan. Nah, artinya langsung tempel di papan yang telah disediakan. Ada
siap. Urutan yang keempat siapa? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Silakan. Lanjut. Sabila dan Aulia ke depan. Bilqis, Aspia dan Aulia. Coba bacakan dulu. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun para malaikat dan berjibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Silakan. Siap-siap setelah Aspia, Ayu dan Abil pada Hamzah dan Nijar siap-siap ke depan. Bacakan dulu Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya sekaligus dan artinya langsung ditempel. Selamat istirahat Muhammad lahir pada artinya sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Tempel langsung. Setelah tugas selesai dengan kerjasama yang solid, dua orang siswa mengerjakan satu ayat, terkumpullah jadi surat Al-Qadar. Maka berhak kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tugas kaligrafi menulis Al-Qadar. Selanjutnya mari kita menyimak sekaligus menonton Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Qadar. Menyaksikan. Kisah Ashabul Lailatul Qadar. Kisah ini menceritakan tentang Ashabul Lailatul Qadar atau ada yang menyebutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini, Rasulullah ingin menceritakan tentang kisah seorang laki-laki saleh yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Baik sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki yang menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti melakukan sholat. Setelah kita menyimak, menonton Asbabun Nuzul Surat Al-Qadar, bagaimana? Seru enggak? Selanjutnya setelah menonton, apakah ada yang terbesit dalam pikiran semua siswa? Maka dari itu Bapak akan bertanya seputar Surat Al-Qadar. Siap menjawabnya? Pertanyaan pertama, perhatikan dan dengarkan supaya semua bisa menjawab. Pertama, surah Al-Qadar merupakan surah berapa dalam Al-Quran? Salah. Surah ke-97. Surah ke-90. Lanjut. Pertanyaan kedua. Surah Al-Qadar terdiri dari berapa ayat? Coba siapa? Parlan, coba. 5 ayat. Tepuk tangan. Bagus. Berarti menyimak dari tayangan tadi. Lanjut. Pertanyaan ketiga, surah Al-Qadar diturunkan di kota mana? Siapa? Abil. Di kota? Ya, tepuk tangan lagi. Kalau belajar harus semangat, jangan lesu. Pertanyaan keempat, sebutkan keistimewaan surah Al-Qadar. Coba, Aspia. Mencerminkan tentang
tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Mencerminkan tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Sebentar lagi. Nah, berarti menyimak semuanya. Pertanyaan kelima, apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Siapa? Hamzah. Malam seribu bulan, malam penuh ampunan. Malam 1000 bulan, malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan lagi. Pertanyaan ke-6. Coba simak. Perhatikan, fokus ke depan. Bacakanlah surah Al-Qadar ayat pertama. Siapa yang tahu? Azka, coba. Ulangi lagi. Upi Lailatil. Satu kali lagi. Inna anzalnahu fi Lailatil. Bukan Lailatul tapi Lailatil Qadar. Kalau ayat pertama. Ayo, tepuk tangan dulu. Ya. Yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Siapa? Ya, Gisel. Malam yang sangat mulia yang terjadi di bulan Ramadan. Malam yang sangat mulia khusus terjadinya pada bulan Ramadan. Bulan lain tidak ada Lailatul Qadar. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Terakhir, tepuk tangan dulu. Al-Qadar itu betul-betul malam yang tidak ada pada bulan lainnya, khusus diberikan hanya untuk umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua satu waktu pada bulan Ramadan yang akan datang mendapatkan Lailatul Qadar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pembelajaran hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kiflat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.